Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa kajian pendidikan Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sesi kali ini, sesi kajian kita akan melanjutkan dari serial yang sebelumnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang tahapan-tahapan pendidikan Islam. Yang lalu telah kita bahas tentang konsep ilmu dan sebagai landasan kurikulum, ya, bagaimana seorang manusia atau seorang muslim itu belajar, ya, tahapan-tahapannya mempelajari apa saja. Dan sekarang kita akan coba lihat, kita tengok konsep pendidikan di dalam Al-Quran, ya. Kita lihat tahapan-tahapannya seperti apa sehingga bisa lebih meyakinkan dan menjadi lebih terang benderang, ya, bagi kita. Al-Quran sebagai panduan hidup kita ternyata telah punya tuntunan yang sangat jelas dan rinci, ya, serta sederhana untuk bisa diikuti, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini saya bacakan terjemahnya atau artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dari ayat yang mulia ini kita dapat mengambil satu kesimpulan atau pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada sebuah kaum, ya, untuk memberikan sebuah pengajaran, ya. Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan konsep pendidikan sebagaimana telah kita bahas pada sesi yang sebelumnya, dia adalah proses penanaman pengetahuan ke dalam diri manusia, ya, dengan pendekatan outside in, ya, dari luar, sesuatu yang ada di luar itu berupa ilmu dimasukkan ke dalam atau ditanamkan ke dalam jiwa manusia. Nah, proses penanaman ini ternyata dijelaskan secara rinci tahapan-tahapannya, ya, di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini, ya, bagaimana seorang manusia atau sebuah masyarakat itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diutus seorang rasul itu dibimbing agar bisa berpengetahuan, dibimbing untuk membentuk sebuah peradaban, ya, dituntun untuk menjadi insan yang adabi, ya, insan yang memiliki adab, ya. Dengan cara apa? Di sini tahapannya yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, ya, dengan dibacakan ayat-ayatnya, ya. Yang pertama yatslu alaihim ayatihi, kemudian yang kedua wa yuzakkihim, kemudian disucikan jiwanya. Yang berikutnya wa yu'allimuhumul kitaba, kemudian mengajarkan, ya, di sini kalimatnya yu'allim berarti memberikan ilmu tentang Alkitab wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, jadi mengajarkan ilmu-ilmu Alkitab dan Al-Hikmah, ya. Sebagian mufassir menjelaskan ini maksudnya ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah atau hadis, ya. Jadi tahapan-tahapannya sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini. Yang pertama adalah yatsu alaihim, ini dalam bahasa yang konseptual bisa kita sebut sebagai proses tilawah, ya.
Kemudian yang kedua yuzakkihim, kita sebutkan dalam bahasa yang konseptual yaitu tazkiyah. Yang berikutnya yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu adalah proses taklim alkitab wal hikmah ya. Jadi ada 3 tahapan proses menuntut ilmu atau 3 tahapan pendidikan yang dijelaskan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah proses tilawah, yang berikutnya adalah proses atau tahapan tazkiyah, yang berikutnya lagi adalah proses taklim alkitab wal hikmah ya. Jadi ini urutannya ya. Kalau kita mau mengikuti Al-Quran dan memang itu wajib sebagai panduan hidup kita, maka kita akan melalui fase-fase ini ya, pentahapannya. Di dalam ayat yang lain yang senada dengan ayat ini disebutkan ya, di dalam surat Ali Imran ayat 164 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin ya. Dengan redaksi yang berbeda akan tetapi dengan kandungan konsep yang sama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Dia Allah mengutus seorang rasul, yakni Muhammad maksudnya, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri atau dari kaum mereka, yang pertama membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, kedua menyucikan jiwa mereka, yang ketiga mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata atau tidak berpengetahuan. Jadi dalam ayat 164 surat Ali Imran ini ternyata sama ya, atau senada dengan apa yang dijelaskan atau yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dalam ayat yang lain juga sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya. Di sini saya catat ada surat Al-Baqarah ayat 51 juga menjelaskan hal yang sama ya, dengan urutan yang sama ya. Adapun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129 itu urutannya agak berbeda. Ini sebagai jawaban ya, artinya surat Al-Baqarah ayat 129 ini kan permohonan atau permintaan doa Nabi Ibrahim agar diutus seorang rasul dengan tugas-tugas 3 tugas yang mulia ini ya, akan tetapi urutannya agak berbeda. Nah, jawaban Allah atas doa Nabi Ibrahim ini adalah ayat-ayat yang tadi dibacakan ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 2, kemudian 164 surat Ali Imran ya, kemudian ke dalam surat Al-Baqarah juga ayat 151 ya, sebagai jawaban dari surat Al-Baqarah 129. Jadi urutan ini sebetulnya urutan yang sifatnya sawabit ya, suatu yang pasti, yang sudah tetap ya, konstan, yang sudah jadi ketetapan Allah sebagai bimbingan bahwa dalam proses pendidikan ya, untuk mengikuti tuntunan wahyu atau untuk mendapatkan ilmu ya dari Alkitab dan Al-Hikmah serta ilmu-ilmu lainnya, maka kita perlu mengikuti tahapan-tahapan ini ya. Ini pertama tahapannya adalah membacakan ayat-ayat ya. Ayat-ayat ini bisa berupa ayat kauniyah, bisa berupa ayat kauliyah ya, atau bisa kita membaca alam semesta, bisa juga membaca kitab suci, membaca Al-Quran ya. Yang penting adalah proses pembacaan. Di sini artinya diajak untuk melakukan penalaran. Dalam proses pendidikan yang pertama sekali yang penting di awal adalah bagaimana seorang itu bisa melakukan penalaran terhadap satu objek realitas atau bisa membaca realitas ya. Baik itu realitas yang bentuknya teks maupun konteks, atau realitas yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis, yang terkembang ya, yang tertulis dan yang terkembang di alam semesta ya. Ini tahapan pertama. Jadi konsentrasi seorang pendidik atau dalam proses pendidikan
itu yang pertama kali dilakukan adalah proses tilawah, proses penalaran, proses pengaktifan akal, ya, proses kemampuan atau ya proses pembacaan. Ya. Ini adalah yang paling dasar, bisa kita sebut sebagai pendidikan dasar atau pendidikan tahap pertama, tahap awal. Ini proses membacakan ayat-ayat. Dalam bahasa yang konseptual kita sebut ini dengan proses tilawah, ya. Kemudian setelah seorang manusia atau seorang anak atau peserta didik itu telah mampu melakukan proses penalaran atau telah melewati fase tilawah ini, maka yang berikutnya adalah dia lanjut pada tahap yang berikut, tahap yang kedua, yaitu tahap tazkiyah, ya. Tahap tazkiyah ini adalah tahap pensucian jiwa. Kenapa tahap tazkiyah ini menjadi tahap yang kedua dan menjadi tahap yang penting sebelum lanjut kepada tahap yang terakhir? Karena sebagaimana definisi yang telah kita pahami bersama, yang sudah dijelaskan dalam kuliah sebelumnya, yaitu pendidikan adalah proses penanaman ilmu pengetahuan ke dalam jiwa manusia, ya, atau proses pengajaran ilmu. Ya, ilmu itu ditanamkan ke dalam jiwa manusia, ya. Sebagai tahapan akhirnya dia adalah pengajaran ilmu. Tapi untuk sampai kepada sana, karena ini adalah proses penanaman dan ilmu itu tempatnya ada di dalam jiwa, dan proses pengikatnya atau yang mengikatnya adalah akal, maka perlu dipersiapkan tempatnya terlebih dahulu. Perlu dibersihkan dulu hati dan jiwanya. Manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu, ya, berupa ajaran dari kitab, risalah maupun hikmah jika hatinya kotor atau tertutupi, ya, sehingga sulit untuk memahami, ya. Dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan wattaqullah wa yu'allimuhumullah, ya, jadi bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan langsung atau memberikan pengajaran kepada kamu, ya. Kalau tidak bertakwa, dalam hal ini kaitannya dengan proses pensucian jiwa, ya, jiwa yang kotor, berapa banyak pun pelajaran yang ditelaah atau disampaikan, diajarkan, ya, sebanyak-banyaknya pelajaran, kemudian ya kalau mahasiswa mata kuliahnya banyak, betapapun banyaknya mata kuliah atau pelajaran yang dibaca, yang diikuti, kalau hatinya tidak bersih, maka tidak ada satupun yang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang betul-betul meresap dan menjadi bagian dari dirinya, ya. Hati itu atau jiwa manusia itu ibarat, dalam satu riwayat dikatakan seperti tanah, ya. Kalau ada air, itu ada tanah yang mampu menyerap air secara keseluruhan, ada yang hanya lewat saja atau tidak bisa air itu diserap, dia hanya lewat saja. Jadi maka menjadi penting proses tazkiyah, dan ini yang pada zaman sekarang sering dilewatkan, dan kebanyakan orang langsung berusaha untuk berkenalan dengan ilmu, ya, berusaha langsung masuk mencicipi menu-menu hidangan ilmu, ya, tanpa mempersiapkan diri, ya, tanpa mengosongkan perutnya, ibaratnya gitu, ya. Perutnya itu penuh dengan atau dalam kondisi kenyang dengan makanan yang lain, ya, tidak kosong, maka tidak bisa masuk, ya. Dalam hal ini kalau jiwa kita tidak bersih, ya, maka tidak ada yang bisa dipahami, tidak bisa menjadi ilmu meskipun dia mempelajari apapun, gitu, ya. Maka proses tazkiyah ini menjadi penting untuk dihidupkan kembali, ya. Artinya seorang itu tidak boleh masuk ke dalam majelis ilmu, ya, meskipun dia telah memenuhi syarat dan telah melakukan tilawah, sudah mampu melakukan penalaran, kalau dia belum memiliki jiwa yang suci, ya. Secara kronologis maka tahapannya setelah dia melakukan penalaran maka harus dilakukan pensucian jiwa, ya, meluruskan niatnya, membersihkan hatinya supaya tidak memiliki itikat atau maksud dan tujuan yang buruk, yang menyimpang dari maksud dan tujuan ilmu yang sebenarnya, ya. Sebab para ulama juga udah banyak mewanti-wanti tentang orang yang niat mempelajari ilmu hanya untuk berdebat atau hanya untuk mengalahkan gurunya,
ya, atau yang lain yang sejenisnya ya, ilmu dengan tujuan mempelajari ilmu dengan tujuan-tujuan yang jelek ya. Karena ini sekalipun nanti ilmunya itu bisa sampai pada dirinya, maka dia tidak akan bermanfaat atau bahkan menjadi bumerang ya. Ilmu yang harusnya jadi bisa menuntun, tapi dia malah menjadi pisau yang membunuh dirinya sendiri ya. Itu tahapan tazkiyah. Yang ketiga adalah tahapan taklim Alkitab wal hikmah. Nah, jadi di sini baru kita sampai pada momen atau orientasi dari pendidikan yang sebenarnya sesuai dengan definisi pendidikan yang telah dijelaskan, bahwa sebetulnya pendidikan itu dimaksudkan agar manusia berilmu ya. Pendidikan itu maksudnya adalah taklim Alkitab wal hikmah. Ini tujuan akhirnya ya, dalam pengertian setelah tahapan-tahapannya dilalui ya. Tetapi di sini panduan yang Qur'ani itu mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita sampai pada proses taklim Alkitab wal hikmah atau pengajaran ilmu-ilmu yang ada di Alkitab dan Al-Hikmah, maka perlu dilakukan proses tilawah dan tazkiyah ya. Setelah itu baru kita betul-betul bisa masuk ke dalam subtema atau cabang-cabang keilmuan yang ada dalam Alkitab dan Hikmah ya. Dengan mengikuti tuntunan Al-Quran ini, insya Allah akan hadir para ilmuwan, para ulama-ulama yang robbani, yang memiliki niat yang tulus, hati yang bersih, yang mampu melakukan critical thinking ya, penalaran yang baik terhadap berbagai persoalan, yang mampu beristihad dengan cemerlang menjawab problem-problem kehidupan kontemporer ya. Karena apa? Ilmu yang dia dapatkan dari mempelajari Alkitab dan Al-Hikmah itu telah dilalui proses tilawah dan tazkiyah sebelumnya. Nah, oleh karenanya saya mengajak pada pemirsa dan seluruh kaum muslimin dan diri saya sendiri, maka kita harus kembali berkaca dan melihat apa yang telah kita lakukan ya. Apakah kita selama ini telah tercebur dalam proses yang terakhir sebelum melalui proses yang pertama dan yang kedua ya. Apakah kita telah terburu-buru untuk mempelajari Alkitab dan Hikmah sebelum kita melakukan tazkiyah ya, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, dan sebelum kita melakukan proses tilawah. Nah, ini yang menjadi peringatan buat kita semua ya. Karena kalau kita mengabaikan apa yang menjadi panduan dan tuntunan Al-Quran ini, boleh jadi ilmunya tidak bermanfaat atau bisa berbahaya ya. Atau ya seperti yang ada pada saat ini, kita semakin krisis keulamaan ya, makin tidak lahir dari generasi ini, dari lembaga-lembaga pendidikan dan proses pendidikan yang kita jalani itu tidak lahir para ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama yang mumpuni ya, yang betul-betul punya ilmu yang dalam surat Al-Baqarah dikatakan ar-rasikhuna fil ilmi, yang dalam, tajam ilmunya, kemudian mampu menjawab persoalan ya, mampu menjawab persoalan. Nah, inilah tahapan-tahapan pendidikan Islam, tahapan-tahapan pendidikan yang berdasarkan pada risalah yang ada di Al-Quran. Oleh karenanya sebagai kaum muslimin kita tidak perlu mereka-reka atau merancang mencari alternatif yang baru, sementara penjelasan di dalam Al-Quran ini cukup gamblang dan terang benderang ya. Tahapan-tahapannya dikukuhkan dan dijelaskan dalam banyak ayat, dan bisa kita buka nanti tafsir para ulama mufassir terkait dengan ayat-ayat ini ya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita yang sekarang ya. Sehingga kalaupun kita harus membuat sebuah lembaga atau sekolah, maka kita harus memperhatikan tahapan-tahapan ini ya, jangan sampai ini diabaikan ya. Sementara sekarang kebanyakan kaum muslimin ya, kita semua kebanyakan abai atau lalai terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini hanya sering menjadi hafalan dan bacaan-bacaan tanpa diambil isinya, tanpa diambil ajaran-ajarannya dan diamalkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sesi kuliah atau kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.